sama-sama membahas dua penyakit yang berbahaya yang justru menyerang orang-orang yang salihin, yang memiliki amal ibadah dan ketaatan-ketaatan ya. Tentunya riya dan ujub, kita tidak berbicara kepada orang-orang pelaku kemaksiatan yang suka mabuk, yang suka zina, yang suka bermaksiat. Apa yang mau mereka ujubkan, apa yang mau mereka riakan. Justru penyakit ini, penyakit ujub dan riya ini justru penyakit yang rawan atau rentan mengenai orang-orang yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang rajin salat atau haji atau umrah ya, atau kemudian yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah yang rentan untuk terkena penyakit ujub dan riya. Karena perlu bagi kita untuk saling mengingatkan karena bahayanya penyakit ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati para sahabat sementara para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal. Sedang berbicara tentang Dajjal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, ala ukhbirukum ya bima huwa asyaddu alayya min fitnatil masihid dajjal. Wahai para sahabatku, aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku takutkan daripada fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajul ilaihi. Yaitu seorang yang dia berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat dia ya. Jadi riya, dia bagus-baguskan salatnya agar orang melihat dia salat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dikhawatirkan dari fitnah dajjal. Padahal dia tahu fitnah dajjal sangat dahsyat ya, sangat dahsyat di mana tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah dajjal. Tetapi fitnah riya lebih dikhawatirkan, ditinjau dari sisi kalau dajjal insyaallah orang-orang soleh bisa selamat dari fitnah dajjal ya. Justru penyakit riya menyerang orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, kalau fitnah dajjal belum tentu kita temui karena dia muncul di akhir zaman. Adapun riya bisa muncul setiap saat. Bahkan seorang bisa jadi selamat hari ini dari riya, bisa jadi dia diserang riya pada kesempatan yang lain. Oleh karenanya kita sama-sama belajar untuk saling mengingatkan. Yang berbicara yaitu saya sendiri belum tentu saya selamat daripada riya dan ujub, tetapi saya menyampaikan agar saya memperingatkan diri saya terlebih dahulu sebelum saya mengingatkan kawan-kawan, para rekan-rekan yang hadir dalam pengajian ini. Apa sih definisi ujub tadi? Saya ingatkan kembali, yaitu merasa bahwasanya keberhasilan kita punya andil bersama Allah. Maka kalau riya, kita mensekutukan Allah dengan orang yang ingin kita puji, orang yang ingin kita dapat pujiannya. Kalau ujub, kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Dan diri kita ini adalah ini syirik, ini juga syirik. Ya. Bagaimana cara bebas dari ujub dan riya? Ya. Dua-duanya. Ya. Kalau ujub tentunya kita harus renungkan, melakukan renungan-renungan. Ya, bahwasanya banyak orang lebih pintar dari saya, kemudian tidak berhasil. Banyak orang lebih titelnya lebih tinggi, tidak berhasil seperti saya. Banyak orang yang IP-nya lebih tinggi, indeks prestasinya lebih tinggi, tetapi tidak berhasil seperti saya. Ya. Sampai ada kawan, Masya Allah, dia satu sekolah, dulu teman-temannya ranking 1, ranking 2, 3, dia mungkin rankingnya pas-pasan, mungkin hampir enggak naik, ternyata mereka menjadi anak buahnya, dia jadi bos. Itu dari mana? Oleh karenanya, seorang senantiasa bersyukur kepada Allah, ya, dia melakukan usaha, tapi keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ingin terakhir saya sampaikan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu ibadah dia semuanya karena Allah. Aku tidak beribadah ya Allah karena mencari pujian. Aku tidak beribadah untuk diakui, untuk dihormati. Enggak, aku beribadah karena Engkau. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, selamat dari ujub. Kenapa? Karena kita tahu semua keberhasilan kita akibat pertolongan Allah. Semua keberhasilan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terbetik dalam benak kita, saya berhasil karena saya bikin. Jangan, itu ujub. Itu benih-benih ujub, maka lawanlah agar amalan kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahaya atau dahsyatnya ujub dan riya, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mewafatkan kita di atas keikhlasan dan membuat kita selalu bisa berjuang melawan ujub dan riya.